Kak Suci, kata-katanya Kak. Oke, singkat saja. Perkenalkan, nama saya Suci Fadilah dengan NIM 24040330053 dari Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Tema saya kali ini adalah ebek. Alasan saya memilih ebek adalah karena kebudayaan ini dikembangkan di daerah tempat saya tinggal. Terlebih, kebudayaan ini sangat menarik untuk dikaji. Selamat menikmati videonya. Terima kasih. Ebek, kesenian kuda lumping atau bisa juga disebut dengan kuda kepang adalah kesenian yang bercerita tentang peperangan yang biasa dilakukan pada malam hari ataupun siang hari. Di tempat saya sendiri, tepatnya di Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, tidak ada yang tahu pasti kapan kebudayaan ini ada. Bahkan saat bertanya kepada orang yang terlibat langsung di dalam ebek. Namun yang pasti, kebudayaan ini berasal dari Banyumas. Oke, jadi pertanyaannya, apakah terjadi akulturasi budaya? Jawabannya tidak. Hal ini karena kebudayaan ebek itu dibawa langsung oleh grup-grup yang berasal dari Banyumas yang kemudian ditampilkan dan menjadi sesuatu yang lumrah untuk dilihat, bahkan diikuti oleh masyarakat sekitar. Ebek sendiri terdiri dari suyut, penari, dan para penabuh gamelan. Suyut adalah sebutan bagi orang yang di dalam pementasannya bertugas melakukan ritual, juga menyembuhkan para penari, atau yang biasa orang-orang daerah Paguyangan sekitarnya mengatakan nambani ebek. Berikutnya ada penari. Penari ebek biasanya berjumlah 5, 7, atau bahkan lebih, baik penari laki-laki maupun penari perempuan didandani dengan sangat cantik dan mengenakan pakaian yang seragam dan terkesan mewah. Tidak lupa pula kuda yang terbuat dari anyaman bambu untuk mereka menari, yang biasanya di awal disusun dalam bentuk sejajar dan saling bersandar satu sama lain. Terakhir, ada para penabuh gamelan. Para penabuh gamelan ini mengiringi sinden-sinden dalam membawakan tembang-tembang Jawa guna dipakai oleh para penari, sehingga para penari bisa dengan leluasa mengikuti alunan musik. Di tempat saya, terutama di daerah Paguyangan, terdapat satu jenis tarian yang dinamakan dengan cakilan. Cakilan ini mengandalkan kaki sebagai gerak dan juga tangan sebagai ayunan. Di dalam ebek juga ada sesajen sebagai media guna melakukan ritual, karena tidak bisa dipungkiri ebek yang berhubungan dengan sesuatu bersifat gaib. Para penari ebek nantinya akan mengalami apa yang dinamakan dengan kesurupan, atau yang bisa juga disebut dengan mendem. Mendem di sini bukan artian mabok, namun dalam artian kerasukan makhluk. Kesurupan ini kemudian berhubungan dengan sesuatu yang disebut indang. Indang adalah sesuatu yang bersifat gaib
yang dimiliki oleh penari. Cara memiliki indang masih terbilang tidak diketahui karena memerlukan latihan yang intens. Indang sendiri dapat dimiliki penari setelah mengikuti latihan yang rutin. Indang terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis, seperti indang ketek. Indang ketek adalah indang monyet yang jika merasuki penari, penari tersebut akan bertingkah selayaknya ketek atau monyet, di mana dia akan berjalan menggunakan tangan juga kaki, kemudian memanjat pohon yang cukup tinggi, juga mengupas kelapa menggunakan gigi. Kemudian ada indang harimau. Indang harimau adalah indang di mana para penari yang dirasukinya bertingkah selayaknya harimau dan terkadang bersifat agresif. Juga indang harimau biasanya mengajak indang lain untuk bertarung atau adu kekuatan. Kemudian, gong dari pertunjukan ebek ini adalah indang pocong, di mana penari yang dirasuki oleh indang pocong akan berbaring selayaknya mayat dan ditutupi oleh kain, kemudian akan dicambuk beberapa kali. Masih banyak juga indang-indang yang lain, namun pada dasarnya para penari akan bersikap seperti indang yang merasuki mereka. Para penari bahkan tidak segan melakukan hal-hal ekstrim yang terbilang tidak wajar untuk manusia dengan kesadaran normal, seperti memakan beling atau pecahan kaca, juga menggigit sabut kelapa, lalu berbicara dengan tidak fasih. Dan disinilah tugas suyud untuk menambani atau menyembuhkan mereka. Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang agama, tentunya ebek menimbulkan pro dan kontra. Karena orang yang terlibat di dalam kegiatan ebek ini sudah pasti berhubungan dengan sejenis ritual yang tidak diketahui khalayak umum, serta makhluk-makhluk gaib. Namun di sisi lain, ebek sendiri juga merupakan kesenian asli Indonesia yang wajib dilestarikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alma Sasina Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan mereaction video kesenian tradisional ebek. Setelah menonton video berikut ini, menurut saya kesenian tradisional ebek merupakan kesenian yang unik, apalagi pada saat bagian penari sedang kesurupan. Itu menjadi ciri khas dari kesenian tradisional ebek, sehingga kita perlu melestarikannya, tidak harus dengan menjadi bagian dari anggota ebek, tetapi juga bisa dengan menonton pertunjukannya. Kita beralih ke manfaat ebek, antara lain sebagai hiburan masyarakat, memeriahkan suatu acara, juga sebagai bentuk kelestarian budaya. Kesimpulannya, ebek yang ada di daerah Paguyangan merupakan kebudayaan asli yang berasal dari Banyumas. Meskipun dalam pelaksanaannya ebek mungkin memiliki pertentangan di bidang agama, hal itu tidak memungkiri kita untuk tidak melestarikan kebudayaan Indonesia ini. Saya, Anda, dan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.